Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran fikih kitab dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu, bertawassul kepada guru-guru. Ala hadhihin niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Jadi dari cara mengkafaninya, dari cara memandikannya, dari cara mensolatinya dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita maknai pada hari ini adalah wayalzamu fil mayyiti. Silakan dicari dulu setelah fasal tentang libas, fil libasi. Masih di dalam kitab Thaharah. Wayalzamu fil mayyiti. Siap ya semuanya? Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu lan wajib. Wa yalzamu lan wajib fil mayyiti ing dalem mayit. Fil mayyiti ing dalem mayit apa arba'atu asya'a papat piro-piro sewici-wici. Papat piro-piro suwici-wici rupane ghusluhu ngatusi mayit, ghusluhu ngatusi mayit, wa takfinuhu lan mengkafani mayit, wa takfinuhu lan mengkafani mayit, wassolatu lan nyolati, wassolatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, wadafnuhu lan nguburake mayit, wadafnuhu lan nguburake mayit, wasnani lan utawi wong loro, wasnani lan utawi wong loro iku la yugassilani, iku la yugassilani ora din atusi sapa karone isnani. Wasnani lan utawi wong loro iku la yugassilani ora din atusi sapa karone isnani. Wala yusolli lan ora din solati, wala yusolli lan ora din solati sapa alaihima karone isnani, sapa alaihima karone isnani. Ahaduhuma utawi salah sijine isnani, ahaduhuma utawi salah sijine isnani iku asyahidu wong kang mati syahid, wong kang mati syahid fi ma'rikatil musyrikina ing dalem waktu merangi, ing dalem waktu merangi piro-piro wong kang musyrik, ing dalem waktu merangi piro-piro wong kang musyrik. Wasani utawi kang kaping pindho, wasani utawi kang kaping pindho iku asiktu bayi kloron atau bayi yang keguguran alladzi lam yastahillah kang ora banterake sapa bayi, sapa alladzi kang ora banterake sapa alladzi, kang ora banterake suarane sapa alladzi, alladzi lam yastahilla kang ora banterake suarane sapa alladzi, sharikhon hale jerit, sharikhon hale jerit.
wa yusilu wa yusalu lan den adusi sapa al mayyitu mayyit wa yusalu lan den adusi sapa al mayyitu mayyit witron kelawan ganjil wa yakunu lan ono iku fi awwali ghuslihi wa yakunu lan ono iku fi awwali ghuslihi ing dalem kawitane ngadusi mayit fi awwali ghuslihi iku tetep ing dalem kawitane ngadusi mayit apa sidrun godhong widoro wa fi akhirihi lan iku tetep ing dalem akhire ngaduse mayit wa fi akhirihi lan iku tetep ing dalem akhire ngadusi mayit apa syai'un suwici-wici mingkafurin saking kapur barus wewangian mingkafurin saking wewangiane mayit ya. Cukup sampai di situ dulu maknanya. Selanjutnya akan saya jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mayit, dari cara memandikannya, dari cara mengkafaninya, dari cara mensolati dan menguburkannya. Nah, sini akan kita bahas tentang hal-hal yang wajib bagi mayit. Berbicara tentang kewajiban, nah hal-hal yang wajib di dalam agama Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib ain, fardu ain dan fardu kifayah. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan mayit itu memiliki hukum fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu biasanya kewajiban yang mana kewajibannya itu harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi kewajiban itu tidak akan gugur kecuali pelaksanaannya dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi kayak puasa misalnya, itu puasa tidak boleh dikerjakan misalkan dalam satu keluarga hanya satu orang saja yang berpuasa, akan tetapi seluruh keluarga juga harus puasa gitu. Itu namanya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah beda lagi. Jadi misalkan dalam satu desa ada satu orang yang bisa mengurus mayit, atau 2 hingga 5 orang yang bisa mengurus mayit, maka di seluruh desa itu sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk mengurusi jenazah tersebut. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi hukum untuk mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Itu yang pertama. Hal-hal yang berkaitan dengan mayit, apa saja yang wajib dilakukan? Itu ada 4 perkara. Apa saja? Ghusluhu. Pertama, ketika ada orang meninggal, yang pertama harus dilakukan adalah memandikannya terlebih dahulu. Kemudian watakfinuhu, dan mengkafaninya. Setelah dimandikan baru dikafani. Setelah dikafani kemudian apa? Wassolatu alaihi, yaitu mensolati jenazah, dan terakhir baru setelah disolati dikuburkan. Nah, itu merupakan 4 hal yang harus dilaksanakan dalam mengurus jenazah. Nah, yang wajib ini bagi siapa? Yaitu bagi orang Islam. Nanti ada kategori-kategorinya. Kalau orang kafir boleh tidak disolati. Tidak boleh, bagi orang kafir itu haram untuk disolati. Tetapi boleh untuk mengurus pemakaman dan pengkafanan dan pemakamannya. Itu diperbolehkan. Termasuk juga adalah kafir dhimmi. Gitu ya. Kemudian lanjut, wasnani la yughassilani wa la yusolli alaihima. Nah, yang 4 tadi itu, peraturan yang 4 itu harus dilaksanakan ketika terdapat orang yang meninggal dunia. Tapi ada 2 orang yang tidak perlu untuk dimandikan dan tidak perlu untuk disolati, akan tetapi cukup dikafani kemudian langsung dikuburkan. Nah, siapa kira-kira 2 orang itu? Yang pertama adalah asyahidu fi ma'rikatil musyrikin. Nah,
orang yang mati syahid pada waktu berperang dengan orang-orang musyrik. Jadi misalkan pada zaman dahulu, zamannya Rasulullah itu orang-orang muslim memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah gitu, tidak percaya akan adanya Allah. Nah, ketika mati di dalam pertempuran, baik itu dibunuh oleh orang musyriknya sendiri atau terbunuh oleh orang muslimnya sendiri atau terkena senjatanya sendiri dan mati sewaktu berada di peperangan, maka itu hukumnya adalah mati syahid. Jadi ketika akan dikuburkan itu tidak ketika dia sudah meninggal dunia, maka tidak perlu dimandikan. Karena kenapa? Karena darahnya yang tertumpah ketika masa peperangan akan menjadi saksi besok kelak di hadapan Allah bahwa dia mati syahid di jalannya gitu ya. Makanya itu tidak apa-apa, tidak dimandikan. Kemudian yang kedua, as-siqtu alladzi lam yastahilla sharikhon. Ini termasuk juga adalah bayi. Orang yang melahirkan tidak pada waktunya atau bisa jadi keguguran atau kalau lahir tidak pada waktunya itu prematur. Nah, bayi yang lahir prematur, misalkan ketika dia lahir tidak mengeluarkan suara, jadi itu kan tidak jelas ya, ini bayi ini masih hidup atau tidak. Jadi ketika dilahirkan tidak ada suaranya, bayinya tidak diketahui jelas dia masih hidup atau tidak, maka itu dianggap sebagai mati syahid. Kemudian bayi tersebut tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, cukup langsung dibungkus kain kafan dan dikuburkan. Beda lagi ketika misalkan ketika dilahirkan bayi itu sempat menangis dan menjerit, jadi diketahui bahwa dia itu masih hidup. Kalau seperti itu, kemudian misalkan lahiran prematur tapi masih sempat nangis, tahu masih hidup, kemudian meninggal dunia, maka cara mengurusnya tetap diurus sebagaimana halnya jenazah yang mati biasanya. Jadi harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, baru dikuburkan. Tuh. Yang terakhir adalah wayusilul mayyitu witsron. Jadi untuk memandikan mayit itu harus siramannya hitungannya itu ganjil. Jadi bisa 3 kali disiram selama 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, dan kelipatan-kelipatannya yang terpenting hitungannya itu ganjil gitu, hitungannya itu harus ganjil. Wa yakunu fi awali ghuslihi sidrun, dan ketika memandikan mayit tidak cukup hanya menggunakan air saja, tapi harus menggunakan daun bidara. Atau kalau misalkan tidak mau pakai daun bidara, sekarang orang-orang itu pakainya sabun. Nah, boleh memakai sabun juga, tidak apa-apa. Dan setelah memakai sabun baru diberi wangi-wangian. Kalau misalkan ini yang biasa dipakai di tengah masyarakat itu air kapur barus yang sekiranya itu tidak bisa mengubah airnya. Tuh, itu ya untuk sementara. Jika ada pertanyaan disimpan dulu, nanti baru bisa kita bahas di pertemuan offline di kelas. Terima kasih, sampai di sini dulu pelajaran kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.